Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 15 sampai bab 4 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 3 sampai 6. Saudara-saudara, memang benar setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri. Yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang. Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghayati perdamaian dan persaudaraan. Tema Injil hari ini adalah menghentikan setiap tindakan yang cenderung memusuhi orang lain atau menunjukkan sikap amarah terhadap sesama, atau menjuluki sesama dengan istilah-istilah yang tak pantas, seperti kafir atau jahil. Intinya, mau menghentikan setiap tindakan yang bertentangan dengan cinta kasih dan persahabatan. Maka Yesus mengajak para murid untuk menekankan sikap dan tindakan perdamaian dan persaudaraan, dan menyingkirkan sikap permusuhan dengan sesama. Kesalahpahaman dan konflik bisa saja terjadi, namun itu harus diselesaikan dengan permohonan maaf dan pengampunan. Inisiatif harus datang dari diri kita, lepas dari entah kita salah atau benar. Sikap untuk berdamai selalu harus menang di atas setiap kesalahan, kesalahpahaman ataupun sengketa. Kita diajak untuk menjadikan diri kita bercahaya, bersinar dengan cahaya kemuliaan Allah, artinya bersinar dengan segala keutamaan yang berasal dari Allah. Kristus sendiri adalah terang itu, dan jika kita melakukan setiap perintahnya, Kristus sendiri akan menerangi kita dengan terangnya, sehingga terang yang ada pada kita berasal dari Kristus sendiri yang memancar bagi sesama, sehingga kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita yang berdamai dengan sesama. Saudara-saudariku terkasih, itulah sebabnya Yesus menghendaki bahwa sebelum kita mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan pada saat itu kita teringat akan hubungan kita dengan sesama yang tidak beres, entah karena persoalan atau permusuhan tertentu. Hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama akan membuat persembahan kita berarti dan bernilai, karena dipersembahkan dengan hati yang bersih, hati yang penuh kasih terhadap Tuhan dan sesama kita.
Persembahan di atas mezbah adalah praktik religius setiap orang Yahudi untuk memohon perdamaian dengan Allah dan penghapusan atas dosa-dosanya. Sekarang ini kita melakukannya atas cara lain, yakni lewat praktek keagamaan kita, seperti mengikuti ekaristi dan peribadatan ataupun doa-doa bersama maupun pribadi. Di dalam semuanya itu, hendaknya kita menjaga hati kita agar tetap ada dalam keselarasan dengan Allah dan sesama. Jika kita pergi beribadah atau merayakan perayaan ekaristi atau doa-doa lainnya, namun hati kita keras, penuh dengan perselisihan, iri hati, kemarahan dan dendam, aktivitas rohani kita tidak banyak bernilai dan hanya sekedar formalitas kehadiran fisik, namun hati kita tidak berada dalam keharmonisan dengan peribadatan yang kita ikuti. Hendaknya setiap ekaristi dan doa yang kita ikuti membangun tekad persahabatan yang baik dengan sesama. Semoga demikian. Amin.